Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Eza Saputra. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, semester 3, lebih tepatnya pada kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan atau membuat program yang dimana ini adalah tugas kuis pada mata kuliah RDBMS. Ini sudah ada soalnya, nanti kita buat tabelnya. Yang pertama itu kita menggunakan dua buah aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi Exam, dan juga yang kedua itu aplikasi CMD atau aplikasi Command Prompt. Langsung saja kita masuk ke CMD nya. Yang pertama itu kita masukkan fungsi cd /exam/mysql/bin, enter, dan lanjut ke mysql min root. Nah, di sini sudah ada tulisan welcome to mysql monitor. Berarti ini sudah berhasil masuk ke mysql-nya. Lanjut, sebelum kita langsung ke tabel-tabelnya, kita harus membuat database terlebih dahulu. Dan perintah untuk membuat database-nya yaitu create database. Karena di sini tugasnya harus menggunakan nama sendiri, maka di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri, Randy saja. Create database Randy, enter, query OK. Berarti itu tandanya berhasil. Dan untuk melihat database kita apakah ada ataupun tidak, kita menggunakan perintah show databases. Show atau lihat ya. Nah, di sini sudah ada nama saya, ini Randy ya, sudah ada. Nah, lanjut, untuk memfokuskan kita harus menggunakan database yang mana. Di sini kita masukkan perintah use Randy. Tidak usah memakai use database Randy ataupun create lagi ya, langsung saja use Randy. Database sudah berhasil ya. Kalau ada tulisan seperti ini berarti sudah berhasil. Setelah kita membuat database, kita membuat di sini kita akan membuat tabelnya ataupun judul-judul yang terdapat pada tabel di sini ya, yang ada di sini, menggunakan perintah create table buku. Di sini kalian bisa menggunakan apa saja ataupun penerbit ataupun apa terserah, tapi di sini saya akan menggunakan buku ya. Create table buku, dan sini kita masukkan judul-judulnya. Yang pertama itu ada kode buku. Jangan lupa untuk menggunakan underscore, karena biasanya di CMD ini kalau menggunakan spasi langsung dia bisa error. Kode buku menggunakan fungsi varchar. Jangan lupa untuk size, karena saya lihat di sini hanya sampai ada 6 karakter saja. Ya benar, 6 karakter saja, tapi kita menggunakan size 10. Tidak apa-apa, koma. Lanjut ke judul. Nah, pada judul ini kita hanya menggunakan fungsi char saja. Saya lihat juga ini lumayan banyak huruf-hurufnya ya, sekitar 28. Kita menggunakan 35. Lanjut ke pengarang. Pengarang juga menggunakan fungsi char. Kita buat juga sampai ke 25 size-nya. Penerbit juga menggunakan char, sekitar 15 saja, 15.
Ada juga kota, masih menggunakan char. Kota ini paling banyak 9 atau 8 ya. Kita buat 10, tidak apa-apa. 15. Dan juga yang terakhir itu ada tahun underscore terbit. Nah, pada tahun terbit ini kita menggunakan fungsi integer. Integer ini kita juga menggunakan size. Integer itu pakai 15. Nah, seperti ini. Kita enter ya. Apakah ada yang error? Query oke, berarti sudah berhasil ya. Setelah kita membuat judul-judulnya atau create tabelnya tadi, kita akan memasukkan data-datanya atau ya benar data-datanya. Di sini kita pertama itu insert into buku. Nah, di sini juga kita menggunakan buku karena di sini juga create table-nya buku ya. Nah, insert itu buku, values. Ada tanda petik 2, kode buku. Ini berurutan kode buku, setelah kode buku judul, setelahnya juga pengarang ya. Di sini kode bukunya ada B505. Lanjut ke, jangan lupa untuk tanda petiknya dan juga koma sebagai pemisah ya. Di sini judulnya pemrograman SQL. Tanda petik lagi koma. Lanjut ke pengarangnya ada tanda petiknya Imam Suji. Suja, maaf sekali lagi. Suja, koma. Lanjut ke penerbit. Penerbitnya itu Andi Offset. Pemisah lagi, kotanya Yogyakarta. Tanda petiknya ya. Tanda petiknya jangan sampai lupa, karena kalau lupa ini biasanya akan terjadi error. Dan pada tahun terbitnya kita ada ini pada tahun 2005. Tahun 2005. Dan kita akhiri dengan titik koma. Tutup kurungnya. Query oke. Nah, berarti pada query oke ini juga berhasil ya, kita masukkan ini kode bukunya, ini judulnya, pengarang, penerbit, kotanya, dan juga ini tahun terbit. Berhubung di sini datanya lumayan banyak, ini videonya bakal saya potong ya, dan nanti saya akan rekam kembali pada saat sudah di data yang terakhir ya. Oke, untuk data-datanya sudah saya masukkan semua di sini ya. Sama seperti yang di atas yang pertama, yang ini. Nah, di sini juga nurut aja seperti yang di atas ya. Ini adalah data yang terakhir, yaitu yang berjudul keamanan multimedia ya. Kita enter. Sudah berhasil semuanya. Nah, untuk melihat tabelnya kita menggunakan perintah select bintang from buku. Nama tabel kita adalah buku ya. Buku titik koma dan enter. Nah, sini sudah jadi tabelnya. Ini tadi yang tugas kita tadi, create table. Yang create tablenya jadi di atas ini, dan ini adalah insertnya yang kita masukkan. Oke, pada tugas kuis ini perintah pertama itu adalah tampilkan tahun terbit 2005 sampai 2010. Fungsinya yaitu select bintang from buku where tahun terbit. Jangan lupa untuk underscore-nya ya.
Karena di sini pada tahun terbit ini kita menggunakan underscore. Tahun terbit menggunakan Bitwin. Kalian bisa ikuti saja Bitwin 2005 and 2010 titik koma. Kita lihat apakah ada yang salah kira-kira. Nah, kalau tidak kita langsung enter. Nah, di sini akan timbul mulai dari 2005 sampai 2010. Kenapa ini tidak beraturan? Kalau nggak salah di sini harus menggunakan order by nama untuk mengurutkan 2005, 2006, 2007 sampai 2010. Tapi tidak apa-apa, kita langsung lanjut ke perintah yang kedua. Tampilkan penerbit Rama Edukasi Tama dan Wahana Komputer. Ini di penerbit. Untuk melakukan memanggilnya itu kita masih menggunakan select bintang from buku, where penerbit sama dengan menggunakan tanda petik 1. Di sini kita lihat dulu apakah menggunakan huruf kecil semua atau huruf besar. Nah, di sini saya menggunakan Rama Edukasi Tamanya itu kecil semua ya. Ini kayaknya kurang guys. Maaf, tadi size-nya kurang kira-kira. Di sini kita masukkan Rama Edukasi Tama, tanda petik lagi, or masih di penerbit sama dengan wahana komputer, titik koma. Jangan lupa untuk dilihat kembali. Nah, kira-kira sudah benar. Langsung kita enter. Nah, di sini akan timbul Rama Edukasi Tamanya belum timbul guys. Di sini saya lihat Edukasi Tam, cuma sampai Edukasi Tam. Kita ulang. Di sini kita hapus saja A-nya coba. Nah, di sini tadi saya kurang menambahkan size, jadi dia cuma sampai Edukasi Tam saja ya. Lanjut ke perintah ketiga, yaitu rubahlah pemrograman C++ menjadi pemrograman bahasa C. Nah, untuk tugas yang ketiga ini kita menggunakan fungsi update buku, set di judul sama dengan tanda petik 2. Kita di sini memasukkan judul yang baru ya, pemrograman bahasa C. Tanda petik 2, where kode buku sama dengan kita lihat kode bukunya. Kode buku dari ini adalah ini ya. Ini kode bukunya. Kode bukunya adalah BBOOT 005. Lanjutkan di sini. Jangan lupa untuk huruf besar dan huruf kecilnya. 005. Sorry, ini harus ada tanda petiknya. Titik koma. Sudah. Query oke. Kalau tidak tampil di sini, kita panggil lagi tabel yang tadi. Select bintang from buku. Titik koma. Nah, di sini tadi pemrograman bahasa C++, tapi sini sudah kita update menjadi pemrograman bahasa C. Itu tugas yang ketiga. Lanjut ke tugas yang keempat. Tampilkan nama pengarang yang memiliki 18 karakter.
nama pengarang yang memiliki 18 karakter. Perintahnya select from buku, where pengarang menggunakan fungsi regexp. Tanda petik 1, dan juga ini bisa jadi kali ataupun apa ya ini, titik 18. Nah, ini adalah 18 karakternya. Tutup menggunakan fungsi $, atau apa ini, tanda petik 1 dan titik koma, enter. Nah, dia akan tampil pengarang yang memiliki 18 karakter. Yang terakhir, hapuslah tahun terbit 2010 dengan pengarang Edward Tanujaya. Nah, kalau menghapus itu menggunakan fungsi delete from buku, where tahun terbit sama dengan tanda petik 1 2010 and pengarang Edward Tanujaya. Benar, Edward Tanujaya. Huruf kecil dan huruf besar itu sangat berpengaruh ya. Dan titik koma, tahun terbit dan juga pengarang tahun. Query oke, berarti berhasil. Yang terakhir kita select bintang from buku lagi. Nah, di sini masih ada yang 2010, tapi yang ditanyakan tadi adalah yang tahun 2010 yang pengarangnya adalah Edward Tanujaya. Saya kira sampai di sini videonya saya sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.